Namun, saat setelah ia keluar, tak ada seorang pun di sana. Ia hanya melihat lorong kosong yang sangat sunyi. Aneh, kok nggak ada siapa-siapa? Batinnya. Saat ia hendak melangkah kembali menuju pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat pagi, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Amin. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita ini saya bacakan dari utas di Twitter, ditulis oleh Mas Rian Ferdianto, tentang pengalaman salah seorang temannya ketika sedang menunggui ayahnya yang dirawat inap di UGD. Sebelum mulai cerita, tak bosan-bosan saya ingetin buat kalian yang suka dengar cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak, dan tentunya cerita nyata. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Dalam Teror, based on true story, dari seorang sahabat yang telah bersedia untuk berbagi cerita. Sebelumnya, gue minta maaf karena terlalu sibuk, hingga kadang membuat gue lupa untuk memenuhi permintaan kalian tentang sebuah treat horor yang biasanya gue buat. Jadi, kali ini dengan kebetulan, atau mungkin bahkan memang telah direncanakan alam, gue bertemu dengan seorang sahabat yang bersedia berbagi cerita dengan gue. Cerita ini menurut pengakuannya terjadi sekitar 3 tahun lalu. Pada saat itu, ia tengah berada di sebuah rumah sakit untuk menunggu ayahnya yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit daerah B. Sorry, gue nggak bisa sebutin dengan jelas tempatnya di sini, karena ini permintaan langsung dari yang bersangkutan. Buat kalian yang mungkin familiar atau bahkan tahu tentang tempat yang gue sebutkan, gue harap kalian bisa menjaga privasinya. Oke, gue akan mulai ceritanya. Di hari Sabtu, ya, betapa ia masih ingat betul ketika suara sirene ambulan membangunkannya dari mimpi buruk. Sebab ketika itu ia harus melihat keadaan ayahnya yang jatuh sakit dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Ayahnya didiagnosa mengidap berbagai penyakit atau sering disebut dengan komplikasi. Dari saat itu pula, ia harus mendengar kabar buruk bahwa ayahnya harus segera dilarikan ke UGD untuk pertolongan darurat. Malam itu menjadi malam yang paling menyedihkan yang ia rasakan. Sebab sebelumnya ia belum pernah sama sekali mendengar bahwa ayahnya itu mengidap penyakit. Selama hidup, ia hanya melewatinya bersama sang ayah. Ibunya sudah meninggal dunia. Itu terjadi 10 menit setelah ia dilahirkan. Sekarang, ia merasa sedih jika harus kehilangan orang yang ia sayangi untuk kedua kalinya. Selama ia menunggu di samping ranjang tempat ayahnya tergulai lemas, ia selalu memanjatkan doa untuk kesembuhan sang ayah. Matanya tak berhenti mengeluarkan tangis. Ia sangat bersedih sekali malam itu. Jam 11 malam, tiba-tiba terdengar suara keramaian. Ia membuka tirai dan melihatnya, namun tak ada siapa-siapa di dalam ruang UGD. Bahkan,
cenderung sepi dan tak ada interaksi apapun sama sekali. Kok tadi kayak ada rame-rame ya? Tapi sekarang kok sepi? Ucap dia bertanya pada dirinya sendiri. Kemudian ia mengecek keadaan sekitar. Dan ya, memang pada saat itu keadaan sangat sepi sekali. Menurut pengakuannya ke gue, saat itu yang tengah dirawat di ruangan UGD hanya ada 4 orang, termasuk ayahnya. Lalu, suara ramai apa yang ia dengar barusan? Itu yang menjadi tanda tanya besar baginya. Rasa penasaran yang semakin meninggi itu membuatnya dia keluar dari ruang UGD. Karena barangkali sumber suara itu berasal dari luar ruangan. Namun, saat setelah ia keluar, tak ada seorang pun di sana. Ia hanya melihat lorong kosong yang sangat sunyi. Aneh, kok nggak ada siapa-siapa? Batinnya. Saat ia hendak melangkah kembali menuju pintu, tiba-tiba seorang suster memanggilnya. "Pak, sedang apa?" kata suster itu. Ia pun menengok ke arah suster. "Oh iya sus, tadi rame-rame ada apa ya?" "Rame? Maksudnya gimana pak?" tanya suster. "Tadi itu loh sus, apa tadi ada pasien yang datang?" katanya. "Setahu saya nggak ada pasien yang datang pak," jawab suster. Ia pun terkejut dan kemudian pamit untuk masuk kembali. Saat ia melangkah masuk, dalam hatinya tersimpan banyak pertanyaan. Kemudian, ia kembali menoleh ke arah suster. Namun saat ia menoleh, sang suster sudah tak ada dalam pandangannya. Menghilang tanpa jejak. Ia pun kemudian segera bergegas kembali ke dalam untuk menemani sang ayah lagi. Tak terasa, ia kemudian terlelap hingga kemudian ia terjaga pukul 2 pagi. Saat ia baru saja terjaga, terdengar suara langkah kaki yang begitu ramai. Dan juga seperti suara orang yang mengobrol. Kemudian ia pun bangun dari duduknya dan kemudian melangkah menuju sumber suara. Tapi tak ada siapa-siapa lagi. Seperti tadi, sunyi, tak ada satu orang pun. Ia berpikir, barangkali suara itu berasal dari luar, karena suaranya begitu jelas sekali terdengar di telinga. Saat ia membuka pintu dan melihat sekitar, di sana tak ada tanda-tanda orang sedikit pun. Sunyi, sepi, hanya menyisakan keheningan. Dia langsung bergegas ke arah pintu dan kembali masuk ke dalam. Ia memberanikan diri untuk tak tidur di samping ayahnya. Saat ia terduduk di samping ayahnya, kini terdengar suara seperti tempat tidur pasien yang didorong. Begitu keras sekali terdengar di telinga, sangat jelas dan nyata. Ia bangkit dari duduknya dan memeriksa sekitar. Lalu, saat ia hendak berjalan ke arah pintu, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Ia pun terkejut dan refleks tengah berteriak. "Shh, mas, kenapa mas ngedap-ngedap gitu?" Ternyata yang menepuknya adalah orang. "Saya tadi dengar ada suara keramaian dari luar, makanya saya mau ngecek," katanya. "Ah, itu khayalan mas doang kali. Kalaupun ada suara keramaian, pasti saya juga dengar," kata orang yang menepuk pundaknya tersebut. Kemudian orang itu pamit pergi ke toilet, karena katanya ia terjaga oleh rasa ingin buang air kecil. Kemudian ia pun kembali membuka tirai dan duduk di samping ayahnya. Ia melihat wajah sang ayah tengah menahan rasa sakit di sisa-sisa hidupnya itu. Ia menangis dan terus berdoa untuk kesembuhan ayahnya. Hal yang mengherankan kembali datang kepadanya. Ya, seseorang yang tadi menepuknya dan pergi ke toilet belum juga kembali. "Apa yang tadi nepuk gue juga bukan orang ya?"
katanya dalam hati. Perasaannya semakin tak menentu saat itu. Di sisi lain, ia tengah merasakan sedih yang begitu dalam. Di sisi lain pula, ia merasa ketakutan akan situasi yang dihadapinya. Sampai sini, penulis menginformasikan bahwa ia sempat lupa lanjutannya. Kemudian, ia lalu menghubungi pemilik cerita via WA. Dan setelah tanya jawab, akhirnya penulis di sini kemudian melanjutkan ceritanya. Kembali ke cerita. Pukul 2.45 pagi, perasaan semakin tak menentu. Ia terus mendengar berbagai macam interaksi di rumah sakit ini. Ia berdiri kembali dari duduknya karena ia kepingin buang air kecil. Saat baru saja ia membuka tirai tempat di mana ayahnya dirawat, ia kembali mendengar suara keramaian dari arah luar. Di detik itu pula ia merasa bahwa ada yang tak beres dengan rumah sakit ini. Sekarang ramai apa lagi? Ntar pas dicek nggak ada siapa-siapa. Batinnya. Bodo amat lah, gue pengen kencing, katanya. Kemudian ia pun melangkah cepat untuk menuju kamar mandi. Pada saat ia tiba di depan pintu kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara wanita menjerit. Namun suara itu samar sekali, tak terdengar begitu jelas. Setelah suara jeritan wanita itu hilang, kemudian disusul oleh suara benda seperti jatuh dari ketinggian, dan itu jelas sekali terdengar di telinganya. Jantungnya terus berdebar-debar tanpa henti. Perasaan ingin buang air kecil yang ia rasakan semakin terasa hingga membuat sakit di perutnya. Ia pun segera bergegas menuju kamar mandi. Setelah masuk di dalam, perasaan takut justru semakin dirasakan. Tanpa sadar, ia pun lupa menyiram toilet. Ia kembali duduk di samping sang ayah. Setelah beberapa detik kemudian, tiba-tiba terlihat sosok bayangan di balik tirai. Namun, bayangan itu aneh. Bayangan itu seperti bayangan manusia. Namun bayangan itu tak memiliki kepala. Ia mengucek matanya beberapa kali untuk memastikan bahwa itu hanyalah hayalan semata. Tapi semakin ia keras mengucek matanya, bayangan itu semakin jelas dan nampak mendekat. Dengan mencoba memberanikan diri, ia membuka tirai tersebut secara perlahan. Ia hanya memastikan bahwa yang sedari tadi ia alami memang benar terjadi. Tapi saat tirai itu dibuka, tak ada siapapun di baliknya. Oke, rumah sakit ini angker banget, katanya dalam hati. Ia kembali duduk dan memaksakan diri untuk tertidur. Namun, semakin ia memaksa, justru itu membuat perasaannya lebih takut lagi. Telinganya kembali mendengar suara. Kali ini begitu jelas memanggil namanya. Ia memilih untuk tidur dan tak mau bergerak dari tempat duduknya. Tapi, saat ia mencoba untuk diam dan tak menghiraukannya, tiba-tiba ada sesuatu yang memegang erat kakinya. Menurut pengakuannya, kakinya itu dipegang oleh setan karena terasa begitu dingin sekali. Ia mencoba membaca ayat apapun yang dia bisa, dari ayat kursi, Al-Fatihah, dan yang lainnya, sehingga membuat sentuhan itu tak terasa lagi. Hanya satu yang ia tunggu pada saat itu, yaitu adzan subuh. Tapi rasanya waktu berjalan begitu lambat. Ia kini harus terjebak dalam teror yang tak pernah berhenti. Di luar, seperti terdengar ada suara anak kecil yang menangis. Apalagi nih, katanya. Lama-kelamaan, suara itu semakin mendekat dan terus mendekat. Hingga akhirnya kembali sunyi tanpa ada siapapun dan suara apapun. Tak terasa ia pun tertidur. Ia tak tahu apalagi kejadian yang menimpanya sebelum akhirnya ia terbangun dan melihat dirinya tengah berada di atas ranjang pasien. Kok gue tidur di sini? Batinnya keheranan.
Seingat dia, semalam ia duduk di samping sang ayah yang tengah melawan penyakitnya. Tapi kini ia merasa terkejut karena saat ia bangun, ia berada di sebuah ranjang pasien dan itu di dalam ruang inap. Ia pun bergegas bangun, tapi badannya lemah dan kesakitan. "Suster, suster!" teriaknya memanggil suster. Kemudian sang suster pun datang dan kembali menyuruhnya untuk istirahat. "Kok saya bisa ada di sini ya, Sus? Siapa yang bawa saya ke sini?" tanyanya kepada suster. Suster menjawab, "Semalam Bapak tergeletak di lantai." Ia merenung seraya mengingat-ingat, tapi ia tak ingat sama sekali akan kejadian itu. Seingat dia, sepanjang malam ia diganggu oleh penghuni rumah sakit dan kemudian duduk di samping sang ayah. Menurut penjelasan suster, ia ditemukan di depan pintu ruang mayat, tengah tergeletak tak sadarkan diri. "Sumpah, demi Allah Sus, saya nggak inget apa-apa," katanya. "Yang bawa Bapak ke sini itu office boy, Pak," kata suster. Ia masih tak percaya, karena ia masih ingat betul bahwa malam itu ia duduk di samping sang ayah. "Ya sudah, Bapak istirahat dulu sekarang. Nanti Bapak ingat-ingat lagi apa yang terjadi setelah tubuh Bapak kembali fit," saran suster. "Ayah saya di mana, Sus?" tanya dia. "Keadaan Bapak sudah mulai membaik," jawab suster. "Saya mau bertemu ayah saya, Sus," katanya. Suster tak memberikannya izin. Ia harus tetap istirahat karena tubuhnya begitu lemah sekali. "Tapi Sus, saya ingin lihat ayah saya," katanya. Beberapa saat kemudian datang sang dokter ke ruang inap tersebut. "Sudah siuman ya?" tanya dokter. "Ayah saya mana, Dok?" katanya. "Alhamdulillah semakin membaik," jawab dokter. Kemudian dokter bertanya tentang apa yang terjadi semalam, sehingga membuat ia ditemukan di depan pintu kamar mayat dengan keadaan tergeletak begitu saja. Ia bercerita bahwa ia tak ingat apapun. Ia hanya ingat bahwa semalam ia tidur di samping ayahnya, tak sampai berjalan menuju ke arah kamar mayat. "Pak, bangun Pak! Pak, bangun!" Ia pun terjaga. Tiba-tiba suasana berubah. Ia dikelilingi oleh dokter dan dua suster. Mereka tengah mengecek keadaan pasien, yaitu sang ayah. Ia terbangun dari duduknya, kemudian sejenak berpikir, "Loh, kok jadi gini? Ada apa ini?" katanya dalam hati. Ia baru saja berbincang dengan dokter dan suster. Katanya ia tergeletak di depan kamar mayat. Tapi kenapa ia sekarang bangun persis di sebelah sang ayah? Suara itu membuatnya menangis jadi-jadinya. Sang ayah sudah menghembuskan nafas terakhir. Dokter sedih dan turut berbelasungkawa. Tapi tiba-tiba ia terjaga lagi. Ia melihat sekitar. Dan ia masih tertidur di samping sang ayah. Ayahnya tak meninggal dunia, tapi masih ada, tertidur di ranjangnya. Ia kemudian melihat jam dan menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu, apa yang ia lewati sepanjang malam? Kalaupun itu mimpi, itu seperti nyata banget. Kalaupun nyata, ya nggak mungkin tidur di samping sang ayah. Hingga akhirnya adzan subuh berkumandang. Ia menghembuskan nafas lega. Sang ayah masih hidup dan berada di sampingnya. Jadi seolah-olah ia tertidur, dalam mimpi ia bermimpi dan bermimpi lagi. Selesai. Demikian cerita kali ini udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rian yang telah mengizinkan ceritanya saya bacakan di sini. Dan tentu aja, saya ucapkan terima kasih banget untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita mistis ingin dibacakan di sini, silahkan kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com.
Atau ke Instagramnya juga bisa ke @lepastengahmalam. Demikian, saya Indra, pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.